Selamat bertemu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini, pokok pembahasan kita seputar sistem pemerintahan di Indonesia. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang trias politika atau suatu konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan, maka hari ini kita melihat situasi di dalam negeri atau situasi di Indonesia terkait dengan trias politika tadi atau penerapan konsep trias politika. Konsep trias politika dalam kerangka hukum Indonesia artinya bahwa pemisahan dan pembagian kekuasaan itu bisa atau telah diterapkan. Dalam hal ini kita lihat di konstitusinya. Kalau kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh pemerintahan dalam arti yang sempit, maka kita berbicaranya adalah pemerintahan dalam arti sempit, nah mekanisme pemerintahan dan lain sebagainya. Maka hari ini pokok bahasan kita seputar sistem pemerintahan di Indonesia sebagai bagian dari kerangka pemisahan kekuasaan atau salah satu cabang kekuasaan, yaitu eksekutif. Mari kita lihat sistem pemerintahan negara Indonesia sebelum amandemen dan sistem pemerintahan negara Indonesia sesudah amandemen. Sebelum amandemen, sistem pemerintahan ini tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Yang pertama, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Presiden adalah mandataris MPR. Atau presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Jadi, kalau hal yang demikian, 3 poin pokok tadi, maka dapat dipastikan adanya kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan presiden sebagai mandataris MPR, maka kalau dalam teori trias politika atau sistem pemerintahan, bila mana MPR itu sebagai pusat kekuasaan yang kemudian membagi habis kekuasaan itu, maka ini bisa dikatakan tidak murni 100% sebagai sistem presidensial. Mengapa demikian? Karena ada lembaga tertinggi negara sebagai pusat kekuasaan, yaitu MPR. Kalau demikian adanya, maka kesimpulannya adalah sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah menganut sistem kuasi presidensial atau tidak murni sistem presidensial. Alasannya apa? Tadi, karena ada lembaga tertinggi negara yang mendistribusikan kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga negara. Ini seperti model di Perancis, kuasi presidensial. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan negara atau sistem pemerintahan Indonesia atau pemerintahan negara Indonesia sesudah amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945. Yang pertama adalah bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Kemudian yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi dan presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Terjadi pergeseran, kalau sebelumnya adalah sebelum amandemen kuasi presidensil, maka hari ini kita melihat ada upaya untuk memperkuat prinsip presidensil itu sendiri. Ciri-cirinya di mana? MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Yang kedua, presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini adalah perbedaan mendasar baik sesudah ataupun sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Oke, sekali lagi kita perjelas bahwa konsepsi trias politika adalah suatu konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan ke dalam 3 cabang kekuasaan utama sebagai bentuk penyelenggaraan negara. 3 cabang kekuasaan utama itu adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hari ini pokok bahasan kita adalah seputar salah satu cabang kekuasaan di dalam trias politika, yaitu pemerintahan. Pemerintahan dalam arti yang sempit adalah eksekutif. Di Indonesia, sistem pemerintahan dibagi menjadi 2 kategori, sebelum dan sesudah. Mengapa kok sebelum dan sesudah? Karena Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan daripada Indonesia di masa yang lalu. Maka mengenal sistem pemerintahan di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan mengenal sistem pemerintahan Indonesia di masa-masa yang lalu. Jadi sistem pemerintahan di Indonesia ini dibagi ke dalam 2 kualifikasi, sesudah dan sebelum amandemen. Kita perhatikan sebelum amandemen, di mana pusat kekuasaan itu yang pertama adalah dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 tentang 7 kunci pokok-pokok sistem pemerintahan, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat yang sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Yang kedua, presiden adalah mandataris MPR. Dan yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Ini artinya apa? Yang saya garis bawahi adalah tentang sistem kekuasaan tertinggi di tangan MPR di dalam satu lembaga. Artinya di sini jelas konsep trias politikanya itu tidak berjalan seperti halnya yang kita gambarkan, tidak berjalan secara horizontal. Kenapa? Karena DPR karena presiden yang memilih itu adalah MPR, sehingga presiden itu bertanggung jawab kepada MPR. Dengan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, ketika dia ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, secara otomatis ini adalah pusat distribusi kekuasaan. Sehingga kesimpulannya, karena ada suatu lembaga tertinggi negara yang mendistribusikan kekuasaan, maka kesimpulannya adalah sistem pemerintahan di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45 adalah kuasi presidensil. Mari kita lihat dengan yang sesudah. Pokok-pokok sistem pemerintahan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang pertama adalah dipahami dalam konstitusi bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Kemudian yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, dan juga presiden adalah kepala negara sekaligus juga kepala pemerintahan. Kalau dilihat batasan-batasannya dalam Undang-Undang Dasar 45, ini ada upaya untuk memperkuat prinsip presidensil yang memang berbeda dengan sebelum amandemen, di mana Indonesia adalah tidak sepenuhnya presidensil tapi lebih kepada kuasi presidensil. Maka hari ini kita memahami bahwa sistem pemerintahan Indonesia sebagai konsepsi pemisahan kekuasaan berdasarkan konsep trias politika, maka berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 adalah sistem negara ini adalah presidensil. Sistem pemerintahan negara ini adalah presidensil. Cirinya apa? Tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Dan untuk memperkuat basis presidensilnya adalah presiden dinyatakan sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan. Hari ini kita memahami terdapat perbedaan, walaupun tidak signifikan perbedaan itu, tetapi dari sudut keilmuan hukum kita paham sistem pemerintahan Indonesia itu dalam sejarahnya terus mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Jadi nyambung ya. Kalau kemarin
Trias Politika adalah konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Hari ini kita membahas salah satu cabang kekuasaan di dalam Trias Politika, yaitu pemerintahan. Nah, kebetulan sistem pemerintahan yang dianut oleh kita atau oleh negara ini, baik sebelum dan sesudah amandemen, bisa tergambarkan secara jelas. Sebelum amandemen adalah ada lembaga tertinggi, tetapi kemudian setelah amandemen tidak ada lagi lembaga tertinggi. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebelum amandemen, corak sistem pemerintahan di kita adalah kuasi presidensil, dan sesudah amandemen adalah upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau tidak yang tanyakan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.